Karopen Mas sampaikan kenaikan tren gangguan Kamtibmas sebesar 0,92%. Kesiapan Polri dalam operasi ketupat 2024 dan program mudik gratis Polri. Ya, yang pertama perlu kami sampaikan terkait dengan gangguan Kamtibmas per tanggal 19 Maret 2024. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 20 kasus atau 0,92%, yaitu pada hari Selasa 19 Maret 2024 sebanyak 2.185 kejadian, dan pada hari Senin 18 Maret itu sebanyak 2.165 kejadian. Apabila kita lihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan Polri, ada 5 kasus ya, yang jumlah kejadian tertinggi yang menjadi tren antara lain adalah 1. Pencurian dengan pemberatan, itu sebanyak 161 kasus. Sedangkan kedua adalah tindak pidana narkotika, ini sebanyak 166 kasus ya. Kemudian yang ketiga ada curanmor, ini sebanyak 64 kasus. Kemudian keempat ada kasus tindak pidana perjudian sebanyak 43 kasus, dan kelima pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 27 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi per tanggal 19 Maret 2024 sebanyak 564 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 18 Maret 2024, sebanyak 597 kejadian mengalami penurunan sebanyak 33 kejadian atau 5,53%. Dengan rincian sebagai berikut, jumlah kecelakaan 564 kejadian, korban meninggal dunia ada 46 orang, kemudian korban luka berat ada 41 orang, sedangkan korban luka ringan sebanyak 547 orang. Secara kerugian material sebesar 1.133.350.000 secara kurang lebihnya. Terkait juga kami akan sampaikan yaitu kesiapan menjelang Lebaran atau Idul Fitri. Polri menggelar operasi ketupat 2024. Dalam hal ini Korlantas Polri akan menggelar ya kesiapan-kesiapan untuk operasi ketupat 2024 dengan tujuan menjaga kelancaran arus mudik dan balik pada masa mudik Idul Fitri ya 1 atau 1445 Hijriah. Operasi ketupat akan dilaksanakan selama 13 hari terhitung sejak tanggal 4 April sampai dengan tanggal 16 April 2024. Potensi pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran kita ketahui pada tahun 2024 yaitu sebesar 71,7% atau sebanyak 193,6 juta orang. Jumlah personel Polri dan tentu akan berkolaborasi ya dengan stakeholder terkait sebanyak 145.161 orang. Di antaranya unsur-unsur yang akan kami sampaikan di sini: 1. Polri sebanyak 76.192 personel, dan kemudian instansi terkait sebanyak 68.969 personel. Dalam hal ini perlu diketahui Polri akan melakukan pengamanan pada objek-objek di beberapa lokasi, yaitu terdiri dari tempat ibadah khususnya masjid sebanyak 68.611 lokasi, kemudian juga ada terminal sebanyak 1.054 lokasi, dan kemudian juga pelabuhan sebanyak 792 lokasi,
dan kemudian ada bandara sebanyak 317 lokasi, stasiun kereta api sebanyak 414 lokasi, kemudian pasar atau pusat perbelanjaan sebanyak 4.398 lokasi. Kemudian juga tidak menutup adanya pengamanan pada objek wisata ya sebanyak 5.165 lokasi objek wisata. Berdasarkan juga yang perlu kami sampaikan berdasarkan pada surat keputusan bersama antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat, kemudian Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga ya, tertuang pada nomor SKB 672 Romawi 2024 tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama arus mudik dan arus balik angkutan lebaran tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Berdasarkan surat keputusan bersama atau disingkat SKB dalam pembatasan operasi kendaraan barang berlaku mulai dari untuk ruas tol ya pada 5 April 2024 sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ruas non-tol pada 5 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16 April 2024 sekira pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian berdasarkan surat keputusan bersama ya, pelaksanaan penerapan one way pada arus mudik pada 5 April 2024 pukul 14.00 sampai dengan 7 April 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu berlaku di kilometer 72 tol Cipali sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang. Pada 8 April 2024 sekira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat itu di kilometer 72 tol Cipali sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang. Pada tanggal 9 April ya sampai dengan pukul dari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat, dari mulai pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat, kilometer 72 tol ya, Cipali sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang. Kemudian dari ruas tol Cisumdawu yang akan menuju arah Cikampek atau Jakarta keluar dari gate tol Cimalaka dan gate tol Cisumdawu Jaya. Pelaksanaan penerapan one way pada arus balik itu pada 12 April 2024 sekira pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat berlaku di kilometer 414 tol atau 414 tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 72 Cipali. Pada tanggal 13 Aprilnya 2024 sekira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat kilometer 414 tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 72 tol Cipali. Pada 14 April 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16 April 2024 pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat kilometer 414 tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 72 tol Cipali. Dari ruas tol Cisumdawu yang akan menuju arah Cikampek
dan Jakarta atau Jakarta keluar dari Getol Cimalaka dan Getol Cisumdawu Jaya. Pelaksanaan penerapan kontraflow pada arus mudik sesuai dengan surat keputusan bersama juga pada 5 April 2024 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 11 April 2024. Sekira pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat pada kilometer 36 ruas tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 72 tol Cipali. Pelaksanaan penerapan kontraflow pada arus balik sesuai dengan surat keputusan bersama juga sekira pada 12 April 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16 April 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini berlaku pada kilometer 72 tol Cipali sampai dengan kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Pada pelaksanaan ganjil genap pada ruas jalan tertentu, ya, ini merupakan sebagai alternatif terakhir guna memberikan keamanan dan kenyamanan para pemudik. Penerapan ganjil genap nantinya disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang ada. Polri akan juga melaksanakan rapat koordinasi ya, untuk tingkat menteri yang dipimpin oleh Kapolri dengan menghadirkan beberapa stakeholder, diantaranya adalah Menko PMK, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan berbagai pejabat pengemban fungsi yang terlibat. Dalam surat keputusan bersama juga ini berlaku dari tanggal 5 April sampai dengan 16 April 2024 di sejumlah ruas jalan, antara lain untuk ganjil genap ya. Ini pada 5 hingga 7 April 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Sedangkan pada 8 April 2024 sekira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 jalan tol Semarang Batang. Pada 9 April 2024 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan tol ruas Jakarta dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Sementara untuk arus balik akan dimulai skema ganjil genap antara lain sesuai dengan SKB. Ini pada 12 April 2024 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta. Sedangkan pada tanggal 13 Aprilnya 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta. Kemudian pada tanggal 14 April ya sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta. Pengaturan penerapan cara bertindak juga dilakukan terkait dengan penundaan perjalanan atau delaying system. Delaying system ini sebagai suatu buffer zone, ya, zona penyangga pada penyeberangan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakahuni, Pelabuhan Ciwandan, kemudian Pelabuhan Indah Kiat, Pelabuhan Bojonegara, Serang Banten, dan Pelabuhan BBC atau Bakau Bandar Jaya, Muara Pilu, sesuai dengan surat keputusan bersama. Yang pertama, menuju Pelabuhan Merak
dan Pelabuhan Ciwandan dilakukan rest area, dilakukan di rest area pada kilometer 43A, kilometer 64A, dan lahan PT Munich Line di ruas Jalan Cikuasa atas, ya, di Jalan Cikuasa atas. Kedua, buffer zone emergency menuju Pelabuhan Merak dilakukan di Pelabuhan Indah Kiat menuju Pelabuhan Bakahuni dan Pelabuhan BBC atau Bakau Bandar Jaya Muara Pilu Lampung Selatan dilakukan pada pertama ruas tol rest area kilometer 87B, kilometer 67B, kilometer 49B, kilometer 33B, dan kilometer 20B. Ruas non-tol yaitu Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara, dan Kantor Lama Balai Karantina Pertanian. Keempat, pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan. Yang perlu diketahui pertama di Pelabuhan Merak sejauh 4,71 km dari titik tengah pelabuhan terluar yaitu di Hotel Pesone Merak. Kemudian Pelabuhan Bakahuni sejauh 4,24 km dari titik tengah pelabuhan terluar Balai Karantina Pertanian. Pengaturan cara bertindak penundaan perjalanan dari Ying System dan sebagai buffer zone pada penyeberangan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk Bali antara lain: 1. Menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk Bali adalah tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo pada rest area Grand Watu Dodol Situbondo. Kemudian juga tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Jember pada kantong parkir dermaga Bulusan. Tujuan Pelabuhan Gilimanuk berada di Terminal Kargo Pelabuhan Gilimanuk. Tujuan Pelabuhan Gilimanuk berada di Terminal Bus Pelabuhan Gilimanuk khusus pengendara sepeda motor, ya. Kemudian yang kedua, pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan. Yang pertama, Pelabuhan Ketapang sejauh 2,65 km dari titik tengah pelabuhan terluar atau Terminal Sri Tanjung. Yang kedua, Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2 km dari titik tengah pelabuhan terluar Terminal Kargo. Pengaturan cara bertindak penundaan perjalanan delaying system dan sebagai buffer zone dari atau ke Pelabuhan Gilimanuk serta menuju Pelabuhan Tanjung Wangi antara lain: pertama, tujuan Pelabuhan Ketapang yaitu dari arah Situbondo lapangan sepak bola Areba Desa Barangsing dan Terminal Sri Tanjung. Dari arah Jember, ruang parkir mobil barang di belakang rumah makan Warung Ayu. Yang kedua, tujuan Pelabuhan Gilimanuk, Terminal Kargo dan UPPKB Cekik. 3. Tujuan Pelabuhan Tanjung Wangi, ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang. Kami mengimbau juga kepada masyarakat bagi pengemudi baik kendaraan roda 4 dan roda 2. Yang pertama, bagi kendaraan roda 4, 1, bagi masyarakat agar memilih waktu atau tidak melakukan mudik, ya, pada waktu puncak mudik dan balik, atau masyarakat dapat memilih waktu berangkat maupun kembali yang tepat untuk menghindari kemacetan. Yang kedua, siapkan diri maupun kendaraan serta terkait dengan keuangan atau saldo e-tol apabila menggunakan secara awal, ya, sehingga cukup sehingga tidak menghambat perjalanan. Yang ketiga, menaati peraturan lalu lintas petugas di jalan dan menghormati pengguna jalan lainnya. Yang keempat, utamakan keselamatan sesama pengguna jalan guna menekan terjadinya laka lantas serta fatalitas korban kecelakaan.
Yang kelima, bila lelah tentunya atau mengantuk, istirahat pada tempat yang sudah disediakan, tidak menggunakan atau di bahu pada jalan, khususnya di jalan tol, karena akan berbahaya. Keenam, bila rest area sudah penuh, agar tidak memaksakan untuk masuk menggunakan rest area tersebut, dan silakan gunakan pada rest area selanjutnya atau berikutnya bila memang perlu keluar menuju jalan arteri. Ketujuh, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum melaksanakan perjalanan agar diberikan kesehatan dan keselamatan. Kami juga menghimbau kepada pengendara, pengguna roda 2, Polri mengimbau kami pertama tidak merekomendasikan untuk menggunakan kendaraan roda 2 pada saat melakukan mudik lebaran dikarenakan spesifikasi teknis kendaraan yang tak diperuntukkan dalam perjalanan jauh. Ini tentu berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan operasi sebelumnya. Tentu kendaraan roda 2 yang banyak berkontribusi menyumbangkan korban kecelakaan lalu lintas tertinggi, termasuk untuk korban yang meninggal dunia. Untuk itu kami mengimbau bila ingin melaksanakan mudik tidak menggunakan kendaraan roda 2. Kedua, jika masyarakat ingin tetap menggunakan kendaraan roda 2 untuk mudik agar tetap diperhatikan, yang pertama, mengecek kondisi fisik dan kendaraan yang akan digunakan. Kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung dalam menggunakan kendaraan roda 2, jaket, jas hujan, tentu kelengkapan surat menyurat seperti SIM, STNK, dan alat pendukung lainnya. Ketiga, tidak berbonceng lebih dari 1 orang. Keempat, menggunakan helm sesuai standarnya atau SNI. Kelima, tidak membawa barang yang berlebih. Dan keenam, bila mengantuk dapat istirahat pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan atau disiapkan. Ketujuh, menaati peraturan lalu lintas dan menghormati kepada pengguna jalan lainnya. Serta selanjutnya, Polri juga perlu menyampaikan, dan ini ditunggu oleh masyarakat, Polri juga melaksanakan atau mengadakan mudik gratis ya, sebagai solusi pengguna roda 2 apabila jumlah anggota keluarga lebih daripada 1 ya, tentu bisa menggunakan sarana ini, dan sarana mudik gratis bagi masyarakat ini akan dilaksanakan untuk Lebaran 2024 oleh Polri. Korlantas Polri membuka pendaftaran mudik gratis dimulai pada hari ini Rabu 20 Maret 2024 dengan total sebanyak 400 unit bus disiapkan, dan alokasi dapat mengangkut sebanyak kurang lebih 20.000 penumpang untuk mengantar pemudik ke beberapa daerah Pulau Jawa. Korlantas Polri dalam program mudik gratis Polri Presisi 2024 dilakukan pemberangkatan dari lapangan Monas, Jakarta pada tanggal 6 dan 7 April 2024 mendatang. Adapun beberapa kota tujuan yang perlu diketahui untuk mudik gratis ini terdiri dari Jawa Barat, yaitu Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan kedua Banjar, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Untuk Jawa Timur, Surabaya, jalur utara, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Kedua, Madiun, Ngawi, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Malang, dan ketiga Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, pertama Semarang, Brebes, Tegal, Selawi, Pemalang, Pekalongan, kemudian Batang, Kendal, Semarang, Demak, Purwodadi. Yang kedua Solo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten. Yang ketiga Wonogiri, Pacitan. Kemudian keempat Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung. Yang kelima Purworejo, Kebumen, Purworejo, Magelang, Sleman, Yogyakarta. Keenam Yogyakarta, Kulon Progro, Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Ketujuh Kudus, Jepara. Kedelapan Rembang, Pati, Rembang. Masyarakat dalam pelaksanaannya bisa mendaftar program mudik gratis Polri Presisi 2024 ini dengan datang ke Samsat seluruh wilayah Polda Metro Jaya
dan Satpasim Daan Mogot dibuka pada 20 April hari ini, tepatnya sampai dengan 22 April 2024, dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan membawa 1 fotokopi kartu keluarga dan 1 fotokopi KTP. Jadi berlaku pendaftaran adalah perorangan, tidak bisa kelompok, masing-masing untuk mendaftar. Dan kemudian Polri mengajak masyarakat bagi yang akan melakukan mudik, terutama yang menggunakan roda 2, agar mendaftar mudik gratis pada program ini, sehingga untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan agar mudik, lebaran, dan arus balik dapat berjalan dengan lancar dan aman.